which is 500 terawatt hour. yes. So that's a huge numbers of energy that could be saved. In Indonesia sendiri aja ya, di Indonesia sendiri aja, we are the first OEM, motor OEM, who promote and keep a local stock for high efficiency motor. The first one. The first one, very first one. That was started 5 years ago. Okay. Yeah. So at that time, I remember that's my first relocation to Indonesia, baru datang. Ya. Semua orang tak percaya, this cannot be happen. Ini tak mungkin. Sebab market masih butuh motor, electric motor yang murah gitu loh. Saya kata sebenarnya harga kita bukan jauh, hanya sedikit lebih tinggi, mungkin 15%, 20%. Tapi ROI-nya, return of investment-nya bisa jadi setahun ataupun lebih singkat dari setahun. Konsep itu kena tukar. Padahal if end user bisa tukar konsepnya, mungkin pada awal investasi saya lebih tinggi, tapi total cost saya lebih untung. Iya, sebab listrik saya bisa dihemat gitu loh. So akhirnya sekarang kita is still the largest supplier for high efficiency motor. Kita tidak produce, kita tidak jual low efficiency motor langsung. Okay, and so far bagaimana Bapak melihat soal infrastruktur yang ada di sini dan juga human resources-nya? How do you think? Is it a problem or is it getting better? It's much more better. I started to travel to Indonesia since 2013 when I was still in the regional office. But since 2016, I based in Indonesia. Too much of travel to Indonesia, so I come here directly sit in Indonesia. Sebagai head of the business for motor and drive in Indonesia sekarang. Saya see the whole progress, at least close to 10-year change selama 8 tahun. Yeah. I've been changing a lot. Even nowadays, people are talking about robotic arm, highly efficiency. There are some people mungkin takut kerjanya hilang gitu loh. Tapi kita juga create peluang untuk highly value engineer. Contohnya robotic engineer. Yang dulu pekerjaan ini tak ada, tapi sekarang udah ada. Dengan income-nya lebih lumayan. Yeah. At the same time, we create another value added to market. Dengan back to the electrical motor industry kita, pada awalnya seperti saya kata 5 tahun yang lalu, semua orang ngomong ini tak mungkin lah, tak ada bisa jual lah. Tapi kita tetap jalan. Sampai hari ini kita is the largest supplier for high efficiency motor. Yeah. So dari sisi development, I would say we are on the right track. Yeah. Tak usah buru-buru, step by step. We are definitely in the right track because we have been seeing in the whole Asia. I've been traveling around the Asia sebagai regional sales manager before. This is the progress. Nggak bisa buru-buru. Memang progresnya seperti ini. We are in the right track. Yeah. Right. And memang kan itu selalu tadi seperti Bapak bilang, we have to see it from the long term point of view juga. Dan kita sudah menandatangani dan ada goals yang mesti di-achieve ya kan dalam 2050. Nah, untuk global energy transition. Dalam hal ini Pak Sikitan melihat ada kendala dalam regulasi atau di lapangan? Seperti kata tadi saya pun ada peluang dengar sedikit tentang Bapak tadi. Kita butuh industri, kita butuh development kan. Tapi dengan effectively kita bisa pakai energi kita dengan lebih efektif. Malah kebutuhan itu bisa lebih efektif. Gitu loh. Berarti setiap power plant kita generate, yang memang pun ada yang some is the renewable, some is not renewable, some clean energy, some bukan kan. Tapi sekurang-kurangnya sebagai user itu, setiap user bertanggung jawab memakai listriknya dengan bertanggung jawab. Ya, lebih efektif. Itu yang paling penting sebab end of the day, user yang pakai, listrik nggak bisa kemana-mana, user yang pakai. So, listrik itu kalau bisa dikonsumsi dengan cara yang benar,
contohnya electrical motor. Kenapa saya ngomong electrical motor? Bukan saya jual electrical motor sebab ini paling penting. Di dalam industri kita, sekitar 6 hingga 80% listriknya dipakai oleh motor. Ya, terserah industri yang beda, porsinya beda-beda. Tapi secara average, 2/3 of the energy semua ke electric motor. Kalau electric motor bisa dihemat dengan high efficiency, bukan saja uang bisa dihemat, tapi secara overall target kita pun bisa lebih cepat dicapai dengan juga controller kita. Saya tidak terlalu masuk dengan teknikal ya, tapi kita juga ada controller katanya drive ya, variable speed drive. Saya type di situ. Ini terlalu teknikal ya. Variable speed drive kita ya, variable speed drive ya. Dengan variable speed drive kita ini bisa hemat listriknya sekitar 60 hingga 70%. Oh, banyak sekali. Ini adalah secara simple ini adalah yang contohnya kita beli kulkas ataupun kita beli AC yang ada pakai inverter. Nah, ini variable speed drive adalah inverter, tapi sebenarnya untuk industry grade, bukan di rumah yang pakai. Memang di industri gitulah. Industri. So actually kalau semua industri bisa implement itu berarti cukup banyak yang bisa dihemat ya, efisiensi ya. Iya. If it become mandatory. 500 terawatt hour is almost double of Indonesia pemakaian Indonesia. Yeah, that means dengan efficiency we don't need to build so many power plant karena bisa benar. di lebih efisien ya. Semakin kurang gitu loh. Ya. Ya. Walaupun kita pilih yang green energy, kita butuh yang dikit aja, nggak usah begitu banyak. Kan padahal generate green energy udah mahal. Tambah pemakaian yang tidak bertanggung jawab, yang katanya how to say wasted, too much of wastage. Jadinya begitu. Selalu tidak cukup. Sebetulnya the variable speed itu adalah keniscayaan ya. It's a must ya Pak ya. It's a must. In fact, in the Europe sudah tentukan. Asalkan this speed motornya butuh bisa di-adjust, sudah ada requirement untuk memakai. Ya. Dan juga dari sisi SNI di negeri Indonesia, standard national Indonesia SNI pun belum masuk untuk electrical motor, belum ada. Berarti masih bisa import ya, yang low efficiency motor dengan high efficiency motor. Low efficiency motor yang sebab kita tidak kontrol, yang masuk itu bisa sampai efisiensinya 60%, 70%. Padahal high efficiency motor sepatutnya di 80-90 yang ke atas. Itu pun jauh beda loh dari sisi pemakaian. Ya, jadi kalau begitu yang tadi Bapak bilang dari data bisa menghemat sampai 5.000 terawatt itu bisa adalah seluruh ABB jualan ABB dari inverter yang perhitungan kita di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Nah, Indonesia bisa sebagai yang berkembang dan masih banyak dan kebutuhan energinya juga masih banyak sekali. Sebetulnya bisa memulai dengan ya, sebenarnya mesti. Semua motor semestinya butuh dengan VST supaya dia lebih efektif ya. Dari sisi cost-nya, dari sisi energi konsumsinya. Ya, karena teknologinya sudah ada ya, Pak ya. Ya pun bukan mahal banget, murah sih. Semua orang di rumah kita pun sudah pakai inverter. Kenapa industri tidak dipakai? Betul, betul. Dari AC, kulkas, termasuk hair dryer juga semua sudah ya. Yang pokoknya sekarang yang ada rotasi, ya. Contohnya ada kompresor di AC kan, ada kompresor di kulkas kan, ada motor di mesin kan, washing machine kan. Betul. Ini semua udah ada inverter driven. Sudah sebetulnya ya. Jadi hanya diimplement industri yang lebih besar. Jadi menurut Anda jika industri bisa benar. Kenapa dia sebenarnya butuh. Kenapa dia butuh? Secara konvensional dia nggak bisa kontrol speednya.
oleh itu dia pakai damper ataupun valve yang fix ya, speednya fix ya Pak. Fix. Setelah conventional speed. Tapi investasinya murah sekali. Nggak usah inverter kan, murah sekali. Tapi dia pakai damper untuk menahan outputnya. Supaya kita bisa kontrol outputnya. Jadi pakai seolah-olah kita menyopir pedal full, tapi pakai brake lagi. Gimana bisa hemat listriknya? Tak mungkin kan? Nah, itu adalah situasi di semua developing country sebenarnya. Because I gone through all the stages, I've been to visit around the world, the whole Asia Pacific, doing the same presentation around the Asia Pacific country. It's a progress. Tapi saya percaya Indonesia definitely on the right track. Sekurang-kurangnya dari kebijakan government have already decided to move to that direction. Nah, tinggal cara kerjanya. I do agree. Karena yang tadi Pak Tan bilang berarti kan there is a solution, tinggal willingness aja. Apakah akan mengimplementasi atau memakai itu atau tidak, ya kan Pak Tan? Tapi kena tukar sedikit konsep. Asalkan kita bisa pikir, capital itu is not the actual money that we spend. The ownership, sebab listrik yang kita bayar jauh lebih tinggi, 10 kali lipat lebih tinggi daripada capital itu. Sebenarnya sama dengan kulkas di rumah juga. Listrik yang kita bayar jauh lebih tinggi daripada harga kulkas. Betul. Betul, karena kita membayarnya dalam sepanjang waktu yang lama, selama dipakai. So, sebenarnya kenapa jadi begini, saya mungkin pakai waktu sedikit lagi. Kenapa jadi demikian? Adalah karakteristik bagus. Say, it's a good value of Indonesian. Hemat. Kalau bisa pakai, repair dulu. Jangan beli yang baru, sebab dia tidak hemat gitu loh. Buang uang gitu loh. Tapi kita kena pikir, listriknya sebenarnya dia bukan kayak kerusi atau meja. Meja kita repair, tak ada cost lagi. Tapi ini adalah operasi, dia ada operasi cost. Setelah kita repair, sebenarnya operasi cost-nya jauh lebih tinggi. Dia jadinya tidak hemat lagi. Apalagi kalau itu buatan lama ya, AC masih wattnya tinggi dan juga akhirnya rekening menjadi lebih besar, dan itu berlaku yang sama untuk industri ya sebetulnya Pak Sikatan. Sebenarnya sama sih, hanya small scale atau big scale. Kenapa saya pakai rumah? Sebab semua orang tahu ya. Saya kata industri mungkin tidak begitu touching untuk semua orang. Tapi memang ini saya study ya, betul-betul saya deep study, sebab saya sebagai energy manager juga, certified energy manager untuk ASEAN. Memang karakteristik ini berkaitan dengan value Indonesia yang selalu hemat. So, dia jangan beli baru, tukar, repair dulu. Tapi sebenarnya operasi cost terlalu tinggi. Mungkin ada sesuatu bisa repair. Seperti saya kata meja, kerusi, repair, tidak ngapa. Kan? Pokoknya aman. Tapi electrical motor, kulkas itu kalau repair, cost-nya terlalu tinggi, kita kena evaluate. I understand what you mean. Karena biasanya perusahaan itu kan selalu melakukan finance due diligence, tetapi energy due diligence itu jarang ya Pak Sikatannya. Benar, dia lupa gitu loh. If you do that means they can calculate bahwa dengan energy due diligence how much money they can save ya, begitu kan Pak Sikatan? Actually, ABB Indonesia will conduct more than 50 seminar, small skills of presentation. A year. If we combine in our my division alone, we conduct more than 50, mainly talking about how to calculate costing. So that is our partly contribution. We are not only doing a business, it's about when we deliver the message to user kan, sebenarnya dia beli tak beli kita pun tak tahu ya. Tapi yang penting konsepnya sudah well share dengan semua parti. Paling tidak sudah menanamkan pemikiran dan konsep untuk menjadi lebih efisien dan which is seperti sponsoring event, such an event is also very important. Semasa kita discuss dengan Mas Kei kan, kenapa kita nak sponsor? But this is exactly what we're doing globally.
I understand that. Jadi berarti memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Dewan Energi, dan juga kesadaran dari industri untuk bisa melakukan energy due diligence itu juga akan membantu bisnis Pak Tan juga ya dalam win-win. Menyediakan. Our business kan ada solusinya. Our business based on the effectiveness of using electricity. Yeah, right. So people, if not high effective, business kita lebih bagus. Low effective, this is not our business because we don't sell low effective product. Right. So you're there actually to save their money and also make the emission carbon jadi lebih make a business from the saving the electric, saving the world actually. This is a big contribution actually. Mau tak mau kena pakai our product. Hanya brand beda aja. Electrical motor tetap kena pakai. Right. It's such a nice conversation, Pak Tan. Terakhir ya, do you think that this conference helps in building the network, and will you participate again if we do this thing next year? For sure, we will continue support similar event. This I will say this conference is helping the whole chain step by step, be it ABB as a company or Indonesia sebagai country. Conference seperti ini tentu ada tempatnya. It means sesuatu untuk the whole developing. We should have more often project seperti ini. And for Mas-KE as an organization, we definitely have to support them to make sure continue promote the idea of energy efficiency. Yes, and I do hope that ABB Sakti will make a bigger contribution to also increase the efficiency, energy, and also conservation in this country. And part of our value. Yes. I wish you all the best and good luck, Mr. Siketen. Thank you for your time. Thank you. Corner. I hope to see you again. See you again. Bye. All right. Goodbye, Bapak.